Baik, selamat pagi Mbak. Jadi di sini kami izin mau bertanya tentang ini ya, kapal selam ini ya. Jadi kan kita tahu kalau sebenarnya kapal selam itu kan kayak punya unsur bela negara ya, karena ini kan sebuah peninggalan gitu kan. Dan jadi di sini kami mau tanya kira-kira apa sih nilai bela negara yang bisa kita dapatkan dari sejarah ini tuh? Bela negaranya, kapal selam ini dulunya buat pembebasan Irian Barat. Dan kapal selam pertama yang dimiliki oleh Indonesia, jadi dibuatkan museum di sini. Terus kan kalau dari sikap bela negara itu kan bisa menumbuhkan sikap solidaritas kita ya Mbak terhadap ya kesatuan negara gitu kan. Nah jadi kira-kira sikap solidaritas kita tuh gimana nanti Mbak? Apakah bisa terwujud dengan baik atau gimana dari monumen ini? Ya, semoga aja bisa terwujud dengan baik ya. Gimana kalau pengunjung ke sini itu dia itu merasa takjub gitu sih. Apalagi dengan musibah yang kayak di Nanggala itu gimana sih histerisnya mereka. Kita bisa semakin lebih solid, lebih peduli lagi gitu ya Mbak. Terus kira-kira menurut Mbaknya gimana sih cara melestarikan monumen ini Mbak? Untuk melestarikannya, kita setiap hari itu pembersihan yang ada di dalam kapal ini. Kalau untuk di luarnya, kita pengecatan ulang selama 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Kalau kira-kira dari pandangan Mbaknya, kalau untuk masyarakat gitu, gimana Mbak caranya masyarakat supaya bisa melestarikan monumen ini? Untuk caranya melestarikan, untuk masyarakatnya nggak boleh nih sembarangan coret-coret di dinding yang ada di kapal, dan harus menjaga kebersihan juga. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Pak, bagaimana cara pelestarian Moncastle yang dinobatkan sebagai monumen untuk memperingati keberanian pahlawan Indonesia? Pelestariannya paling dirawat dengan baik, di-maintain dengan terjadwal. Artinya mungkin mengadakan event-event yang kecil, yang skala kecil di sekitar monumen, agar informasi atau minat untuk mengunjungi monumen itu kembali hadir lagi di masyarakat. Seperti itu. Oke. Pertanyaan kedua Pak, bagaimana sikap ketaatan masyarakat dalam pelestarian Moncastle? Kalau masyarakat diharapkan ikut andil dalam pemeliharaan seperti yang sederhana saja ya, mematuhi aturan yang ada yang harus dipatuhi di sekitar monumen, seperti tidak mencoret atau tidak merubah atau memaksakan untuk ya seperti yang dilihat di sini lah, seperti itu. Oh ya, pertanyaan selanjutnya Pak, apa nilai bela negara yang dapat diperoleh dari mempelajari sejarah perjuangan monumen kapal selam? Tentunya bela negara artinya kan semangat para pejuang. Iya. Artinya kan semangat pejuangnya harus diikuti oleh pemuda-pemuda saat ini, seperti itu ya. Iya. Artinya semangat untuk belajar, semangat untuk segalanya hal Iya. yang positif seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap solidaritas dapat diciptakan pada generasi muda dari adanya monumen kapal selam? Karena kan kalau bela negara kan kita kan nanti bisa bermanfaat buat solidaritas kita Ya, kan Pak? betul. Nah, itu kira-kira kalau dari Bapak sendiri, sikap solidaritas kita tuh nanti bakal kayak gimana Pak kalau kita mempelajari tentang monumen ini? Semakin raket kah atau? Iya, harusnya semakin seperti itu. Semakin dekat. Iya, semakin dekat dengan sejarah tentunya. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah masyarakat sudah turut serta dalam pelestarian monumen kapal selam sebagai tanda bela negara? Ikut serta. Oh, ikut Terlihat serta. ya, karena kan dengan mengunjungi monumen ini kan Ya. kita ikut serta. Bener. Oke, ya. Sekian, terima Ya, kasih. terima kasih. Menurut kalian bagaimana cara pelestarian Moncastle yang dinobatkan sebagai monumen untuk memperingati keberanian pahlawan Indonesia? Kalau dari saya kan ini sebagai
itu ya monumen ya, maksudnya bersejarah juga. Kita itu juga harus sering mengunjunginya, terus kita harus mengetahui sejarahnya ini, kok bisa di sini, ini sejarahnya gimana gitu, terus kejadian-kejadian di masa lampaunya gimana, biar juga menumbuhkan rasa cinta tanah air di kita juga kan. Kalau saya cara melestarikan monumen ini dengan media sosial, misalnya kita di Instagram ada monumen itu loh, sejarahnya begini-begini, jadi bisa menarik wisatawan dari lain biar mengunjungi museum ini. Menurut kalian, apa nilai bela negara yang dapat diperoleh dari mempelajari sejarah perjuangan Monumen Kapal Selam? Biasanya pertama kan bisa menghargai pahlawan ya, pahlawan dalam artian yang berhubungan dengan monumen ini, yang dulu tuh gimana-gimananya gitu. Terus sebagai kita yang generasi baru, generasi bangsa ini, kita tuh bisa ngikutin gimana-gimananya gitu. Terus kita juga bisa, rasa nasionalisme di diri kita tuh bisa meningkat gitu, lebih cinta ke tanah air sendiri. Juga kan ini merupakan kapal selam buatan pertama ya yang ada di Indonesia, terus diletakkan di Surabaya karena Surabaya merupakan apa tadi namanya, pelabuhan terbesar ya itu di Jawa. Bagaimana sikap solidaritas dapat diciptakan pada generasi muda dari adanya monumen kapal selam? Gimana bisa jawab? Ya. Bagaimana sikap solidaritas dapat diciptakan pada generasi muda dari adanya monumen ini? Kalau dari saya ya tadi yang mengunjungi tadi, yang sering mengunjungi, yang tahu-tahu infonya gitu. Jadi nggak pasif cuman sekedar tahu gitu. Di dalamnya kan ada foto-foto mantan komandan kapal ya, jadi mereka bisa tahu sejarahnya, terus ya, solidaritas. Nah, terakhir nih, menurut kalian apakah masyarakat sudah turut serta dalam pelestarian monumen kapal selam? Kalau dari aku mungkin kalau dibilang cukup belum ya, soalnya kan apalagi generasi sekarang tuh kan kayak kalau mengenai sejarah, mengenai peninggalan-peninggalan gitu juga masih minim gitu pengetahuan, apalagi kebanyakan di media sosial, mereka jadi kayak nggak kepengen tahu banget gitu ini gimana sih sebenarnya gitu, cuman sekedar tahu oh ini gitu. Ya mungkin sama sih, tapi tadi saya sempat melihat ada anak-anak TK diajak ke sini, jadi bisa lebih melestarikan. Ya, terima kasih ya.